By the way, aku yakin ini bukan menembus. Menebus sayang. Jadi gini, perihal untuk zina itu juga termasuk daripada dosa besar. Dosa yang besar banget. Jadi hati-hati bagi kalian yang belum melaksanain. Udah gak usah coba-coba. Itu adalah dosa besar yang bikin candu, aku yakin. Tapi apakah tidak bisa diampuni? Bisa, bisa. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengampuni segala dosa yang ada di dunia. Cara bertobatnya simple. Yang menjadi kunci faktor utama adalah harus ada penyesalan dalam hati, harus berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Semisal nanti terulang lagi, bertobat lagi, jangan lupa. Intinya kamu sekarang yang sedang ingin bertobat daripada dosa-dosa zina atau dosa-dosa besar yang lain, coba untuk mandi. Ketika mandi kalian bayangin seluruh dosa-dosa kalian tuh ikut luntur bersama air-air itu. Terus salat 2 rakaat, terus kalian bilang sama Allah, ya Allah, hamba berjanji ya Allah untuk tidak akan mengulangi dosa ini lagi. Dosamu hilang 100%. Piu. So ini adalah hal yang harus benar-benar dibahas. Jadi kenapa sih banyak orang yang sok tahu? Saya bilang ini dengan bahasa yang rada kasar. Tapi benar. Kenapa sih kita itu gak bahas sesuatu yang pada kemampuan kita aja, di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita gak usah sok tahu. Kalau emang gak tahu, bahasanya itu nanya, bukan sok tahu. Apalagi dalam masalah agama, banyak saya temukan orang-orang di komentar, mereka gak punya ilmunya, tiba-tiba bahas tentang agama gitu loh. Bayangin ya, saya yang gak punya ilmu tentang otomotif, tiba-tiba saya sok tahu tentang otomotif, saya sok-sok bahas mesin, saya sok-sok bahas, intinya di luar kemampuan saya tiba-tiba sok tahu. Apa yang terjadi? Hancur bro. Udah, yang Anda spesialis politik, bahas politik. Anda yang spesialis mesin, bahas mesin. Anda yang spesialis teknologi, bahas teknologi. Anda yang spesialis agama, bahas agama juga. Anda yang spesialis transisi, bahas transisi. Oke? Gak usah sok tahu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk ketika kamu bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi sekelas orang tua aja yang kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada orang tua, ketika nyuruh anaknya untuk bermaksiat, gak bisa kita ikutin. Itu orang tua, apalagi orang lain. Cuma sekedar teman yang nyuruh, cuma sekedar netizen atau siapapun nyuruh kamu buat berhenti jadi orang baik, nyuruh kamu untuk berbuat maksiat. Udah, don't give up. Astaghfirullah, gak boleh. Teriakin aja bulj. Astaghfirullah, gak boleh. Oke, aku harap kamu tetap berhijab. Jadi kalau kamu belajar bahasa Arab, di situ ada istilah bahwasanya kaidah nahnu itu digunakan pada 2 hal. Mutakallim ma'al ghairi awil mu'azzimi nafsahu. Subjek yang menyatakan dirinya sendiri bersama orang lain, yang artinya kami, kita dan sebagainya, ataupun subjek yang mengagungkan dirinya sendiri. Jadi istilah nahnu itu bisa digunakan pada 2 hal. Seperti yang saya sebutkan barusan. Pertama digunakan dengan bahasa kami atau kita atau kita semua. Yang kedua digunakan sebagai istilah untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi gimana? Masalahnya ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia serba salah. Mau diartiin kami, nanti orang salah paham. Mau diartiin aku juga gimana gitu. Jadi ya udah diartiin kami, dan itu seharusnya para asatidz menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat itu paham bahwasanya istilah kami bukan menandakan bahwasanya Allah itu banyak, tapi pengagungan. Teman-teman sekalian pernah dengar gak istilah kita semua adalah pendosa, cuma jalannya aja yang berbeda? Aku mampu mengkategorikan kalimat seperti itu sebagai kalimatu haqqin yuradu biha batil, sebuah kalimat yang benar, namun dengan kalimat ini ada hal-hal batil yang diselundupkan. Dalam artian biasanya orang mengucapkan ini digunakan sebagai pembenaran atas perilaku mereka. Pembenaran kalau mereka tuh gak mau dinasihatin sama orang lain. Mereka itu gak mau untuk diberitahu oleh orang lain. Disclaimer nih, aku mau bilang bahwasannya dosa itu memiliki kualitas, dan kualitas mempengaruhi kuantitas. Kuantitas daripada dosa itu sendiri. Jadi kita gak bisa bandingin antara dosa memukul sama membunuh, dosa pegangan tangan sama dosa zina sampai begitu. Jadi ada perbandingannya. Tapi kembali lagi aku bilang, itu adalah kalimat yang benar kalimatnya. Kalau semisal kalimat itu tidak digunakan untuk orang lain, tapi digunakan untuk self reminder, sebagai bahan untuk muhasabah diri. Oh ya, sebenarnya aku juga pendosa. Bukan kita semua pendosa. Firaun adalah orang yang paling bejat di muka bumi. Kita semua sepakat terhadap itu. Tapi Allah tidak pernah meng-cancel istri beliau. Bahkan istri beliau termasuk daripada perempuan yang terbaik di dalam sejarah Islam.
Sayyidatuna Asia. Nabi Nuh, Nabi Lut adalah orang yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala nge-cancel sedih beliau berdua dan termasuk daripada kaum yang celaka. Kita semua sepakat kan kalau Abu Jahal itu orang jahat? Abu Jahal, siapa yang bilang Abu Jahal itu baik? Siapa? Kita semua sepakat bahwa Abu Jahal itu adalah orang yang jahat. Tapi putra beliau, Sayyidina Ikrimah radhiyallahu taala an, termasuk daripada sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat sama Rasulullah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena Islam menilai amalan seseorang itu berdasarkan personal. Bukan dari siapa ayahnya, bukan dari siapa ibunya, bukan dari siapa istrinya, suaminya, anaknya, atau berbagai macam hal yang mereka tidak punya kemampuan untuk memilih hal tersebut. Saya tidak menyebut merek atau apapun, tapi semoga ini bisa membuka pikiran teman-teman sekalian. So, melihat kejadian-kejadian sekarang, aku cuma mau bilang, semisal video ini sampai pada pemimpin siapapun di atas sana, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya pemimpin yang menipu rakyatnya itu tempatnya di neraka. Pemimpin yang menipu rakyatnya tempatnya di neraka. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Apakah Rasulullah berdosa? Tidak. Jaminannya langsung dari Rasulullah. Lalu dari riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya orang yang paling dicintai Allah dan orang yang paling dekat dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan orang yang paling jauh derajatnya daripada Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim, yang menipu rakyatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, siapapun yang mengemban tugas untuk mengurusi umatku, kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkan dia ya Allah." Rasulullah berdoa agar Allah menyusahkan orang-orang macam ini. Dan siapapun di antara mereka yang memudahkan urusan umatku, maka tolong mudahkan mereka ya Allah. Kalau semisal pemimpinnya zalim, mari kita berdoa semoga hidupnya susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 hal yang membinasakan ini. Qalu ya Rasulullah wa mahun? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketujuh hal tersebut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah. Yang pertama itu syirik kepada Allah. Syirik. Wasihr, dan sihir. Jangan pernah dekat-dekat dengan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh manusia tanpa hak, tanpa hal yang dibenarkan oleh agama. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Hati-hati. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, dan berpaling alias lari ketika terjadi medan pertempuran antara umat muslim dengan musuh. Lalu yang terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita yang suci, yang beriman, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Jadi jangan asal menuduh, dosanya besar. Wal'iyadu billah, nasallallahu salam wal afiyah. Asal muasalnya ketika kita bertemu dengan nonis, maka jangan memulai dengan salam itu assalamualaikum, tapi mulai dengan bahasa-bahasa lain. Itu ada hadisnya. Mulai dengan bahasa kayak selamat pagi, apa kabar, selamat malam, sehat-sehat selalu ya. Jangan memulai dengan assalamualaikum. Nah, tapi kalau kalian disalamin sama nonis, cara jawabnya waalaikum. Itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Disuruh jawab waalaikum. Kenapa disuruh jawab waalaikum? Karena dulu Rasulullah didoakan, arti daripada assalamualaikum kan keselamatan bagimu. Itu diplesetin sama orang Yahudi. Semoga kematian menimpamu, semoga kecelakaan menimpamu. Makanya cara jawabnya waalaikum, dan bagi kalian juga. Terus kalau kalian yakin bahwasanya mereka salam dengan salam yang baik, assalamualaikum. Di sini ulama ada yang memperbolehkan, justru ada yang lebih menganjurkan untuk menjawab waalaikumsalam. Ini terjadi kelonggaran lah. Mau dijawab waalaikum boleh, mau dijawab waalaikumsalam juga boleh. Allah tahu isi hatimu sebelum engkau mengucapkannya. Untuk itulah menangislah sepuasmu selama Allah masih mendengarmu. Maka pada saat itu pula rahmat Allah senantiasa tercurahkan untukmu. Bayangkan di depanmu ada anak kecil yang menangis 1 kali, 2 kali hingga menjerit. Di luar daripada kekesalanmu, nalurimu berkata bahwasannya kamu sangatlah kasihan kepadanya. Padahal kamu tidak tahu entah anak kecil ini berbuat apa, kamu tidak tahu. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang rahmatnya senantiasa tercurahkan pada seluruh dunia. Maka menangislah sepuasmu hingga tibalah waktu malam. Tetaplah tempat sujudmu, lalu katakanlah dengan suara yang sangat lirih, Ya Allah, Ya Allah. Maka percayalah, setelah engkau mengucapkan itu, kebahagiaan akan segera datang mendatangimu. Hah? Hanya dengan membaca doa ini setelah makan, maka seluruh dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni? Yes. Rasulullah SAW bersabda, Man akala ta'am, barang siapa memakan sebuah makanan, thumma qal, kemudian dia berkata, doanya ini nih, kalian bisa catat, aku tulis di sini.
Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya itu, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini, yang telah memberikanku rezeki berupa ini tanpa sedikit pun daya dan kekuatan dariku. Maka akan mendapatkan jaminan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda beliau, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. So bukan kamu, kita semua. Kita ini ngelakuin dosa bertahun-tahun, tetapi cuman mengamalkan amalan ini, malas banget. Dude, really?